Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita buka surat Roma. Kita akan membacanya dari pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang saya beri judul Injil dan Iman. Kita akan belajar mengenai Injil dan Iman pada hari ini. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara-saudara yang terkasih, Injil begitu penting dan mendesak untuk disampaikan. Karena nilainya adalah kekekalan, jadi penting baik bagi yang memberitakannya maupun yang menerimanya. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Apakah yang memberitakannya ataukah yang mendengarkannya. Ada yang mengeluh saat khotbah, terutama di gereja ya, ataupun dalam persekutuan-persekutuan, terlalu banyak Injil. Orang akan capek. Hidup ini sudah susah. Apalagi kondisi pandemik begini. Yang ringan-ringan sajalah. Yang happy-happy sajalah. Yang memberkatilah, maksudnya bicara tentang berkat-berkat jasmani saja maksudnya ya. Tetapi dalam hal rohani, apakah semua orang Kristen sudah tahu? Apakah semua jemaat sudah tahu tentang Injil? Tahu apa tentang Injil? Kalau hanya perbuatan-perbuatan baik terus-menerus yang dibicarakan ya, dari gereja itu berdiri sampai dengan sekarang, orang akan mengira keselamatan karena perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik. Padahal seluruh kitab suci mengajarkan keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus. Itu kalau kita membaca keseluruhan kitab suci baik PL dan PP, maka kita akan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Kecuali kita asal comot-comot saja ya. Perbuatan baik hanyalah bukti bahwa orang percaya sudah diselamatkan. Artinya bisa percaya kepada Yesus itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus berarti ada buah-buah roh, ada perbuatan baik di sana. Tapi perbuatan baik itu bukan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah imannya kepada Kristus. Saya percaya bahwa Yesus itu anugerah ya. Baik kemauan maupun kemampuan itu dianugerahkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya merasa saya bisa berbuat baik, itu bukan untuk supaya selamat. Karena saya sudah selamat. Saya bisa berbuat baik karena saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Karena saya punya juru selamat. Punya juru selamat, selamat. Nah, dikatakan firman Tuhan mempunyai suatu keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa maksudnya? Jadi kalau kita bisa percaya yang demikian, artinya percaya sungguh-sungguh bahwa di dalam Kristus ada keselamatan, Roh Kuduslah yang meyakinkannya. Keyakinan itu kokoh, kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai angin dan rupa-rupa pengajaran, saudara. Jadi semua kembali ke kitab suci. Atau mungkin saudara sebentar ikut ini, sebentar ikut itu, maka terombang-ambing ya. Atau ini kelihatannya bagus, ini kelihatannya make sense, masuk akal, kok masuk akal ya, kok banyak yang ikut ya, lantas ikut saudara-saudara. Nah, kita lihat di situ ditegaskan bahwa aku tidak malu, Paulus ya, dalam hal ini Paulus tidak malu terhadap pemberitaan Injil, terhadap Injil itu sendiri. Sebelumnya dia menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan ejekan orang fasik. Mengucapkan khotbah tentang itu tidak tampak hina bagi orang Romawi.
dia memang mengisyaratkan bahwa itu hina di mata dunia. Ya, jadi kita tidak usah heran kalau misalnya Injil ditolak di mana-mana saat saudara memberitakan Injil, menceritakan Injil, mengabarkan Injil ditolak di mana-mana karena dunia ini memang menolaknya. Dia tidak malu akan hal itu. Tidak malu terhadap orang-orang fasik itu, dan dia mempersiapkan mereka untuk menanggung celaan terhadap salib Kristus agar mereka tidak menghargai Injil. Tetapi bagi mereka, bagi kita yang percaya, kita sangat menghargai Injil. Karena dengan Injil itu kita mengarahkan siapa saja kepada jalan keselamatan. Dikatakan di situ Injil adalah kekuatan Allah. Tapi kenapa saat ini fenomenanya begitu banyak yang jarang diberitakannya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi banyak sekali seringkali digeser dengan hal-hal yang jasmani tentang kebutuhan-kebutuhan hidup. Memang di masa-masa sukar, masa-masa sulit saat ini kita membutuhkan pelepasan dalam hal kebutuhan hidup, saudara-saudara. Tetapi berita tentang Injil kekuatan Allah itu sudah digeser tentang pembebasan finansial lah, tentang kekayaan lah, tentang berkat-berkat jasmani yang lainnya lah. Sementara itu hal itu bisa dilakukan di dalam acara-acara motivasi dan seminar-seminar biasanya. Misalnya, mengapa harus dicampur adukkan? Bahkan digeser di dalam gereja. Berita yang bernilai kekekalan itu digeser dengan berita duniawi yang nilainya sementara. Saudara lebih keranjingan pada yang mana? Maksudnya tergila-gila pada yang mana? Pada hal-hal yang menguatkan jasmani atau rohani. Jasmani nilainya sementara. Kalau iman percaya saudara kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah beres, silakan saudara. Saudara bisa berharap ataupun berdoa untuk berkat-berkat, untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi, untuk kesembuhan dan sebagainya. Tapi itu untuk memuliakan Tuhan juga, bukan untuk kepentingan, untuk egois kebutuhan kita sendiri. Untuk kebutuhan kita sendiri tanpa memedulikan orang lain atau terutama Tuhan. Paulus menganggap pelayanan firman ya khususnya pemberitaan Injil itu ketika ia bersaksi bahwa Allah memberikan kuasanya untuk menyelamatkan. Ya, dari di dalam Injil itu ada pesan keselamatan, ada jalan keselamatan melalui Kristus yang disampaikan. Nah, kita lihat bagaimana misalnya terhadap mereka yang menghina kuasa Allah ini. Orang-orang yang seolah-olah dengan sengaja menghina kuasa Allah dan mengusir tangannya, maksudnya nampel gitu ya, melepaskan dari kayak menarik diri dari pendengaran akan firman menuju keselamatan. Yang sebenarnya membawa mereka pada keselamatan, mereka menolaknya. Tentu ada risikonya, saudara-saudara. Ya, berita keselamatan disampaikan, dia menolaknya, dia pasti tidak selamat. Dikatakan di situ betapa berharganya Injil. Dia menunjukkan betapa berharganya itu bagi orang beriman. Kuasa Allah harus dimuliakan oleh kita. Kuasa itu bersinar ya melalui Injil, di dalam Injil. Kebaikan Allah layak untuk dicari dan dicintai. Injil adalah tampilan kebaikan Tuhan, kebaikan Juru Selamat. Maka itu harus dihargai dan dihormati karena pemujaannya salah. Jangan sampai digeser dengan yang lain. Emas murni, saudara-saudara, saya ibaratkan jangan sampai diganti ataupun digeser oleh aki. Injil itu berguna untuk keselamatan kita. Karena itu kita harus mencintainya. Mencintai pemberitaan, menggali terus, membaca terus. Karena kewarganegaraan kita ini adalah sorga, saudara. Jangan terlalu melekat pada hal-hal yang duniawi ini. Tetapi melekatlah pada Kristus, pada Juru Selamat. Injil adalah kekuatan Yahweh yang menyelamatkan.
Jika kita mencari keselamatan yaitu hidup dengan Allah, maka kebenaran harus terlebih dahulu dicari, yang dengannya kita diperdamaikan dengan Tuhan. Melalui Kristus yang menguntungkan kita memperoleh hidup yang hanya menguntungkan Allah, memuliakan Allah. Supaya kita dicintai Tuhan, pertama-tama kita harus menjadi orang benar. Karena Dia menganggap ketidakbenaran dengan kebencian yang luar biasa, dengan kemurkaan yang luar biasa. Kita tidak dapat memperoleh keselamatan selain dari Injil. Tidak ada tempat lain dimanapun Allah menyatakan kepada kita kebenarannya, yang membebaskan kita dari kebinasaan. Jadi bersyukurlah kalau kita sudah pernah mendengar Injil, sudah mengecap Injil, karena sebenarnya kita ini akan dibebaskan melalui iman percaya kita kepada Juru Selamat. Kebenaran ini merupakan dasar dari keselamatan kita, dinyatakan di dalam Injil. Karena itu Injil dikatakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara bisa bayangkan betapa luar biasa dan berharganya suatu harta karun yang Allah berikan kepada kita melalui Injil. Bahkan melalui penyampaian kebenarannya sendiri. Siapapun yang menyampaikan itu. Kebenaran Allah yang disetujui di hadapan pengadilan Tuhan. Kebenaran manusia yang oleh manusia itu dihitung dan dianggap sebagai kebenaran, meskipun itu hanya uap. Jadi kalau kebenaran sendiri di luar kitab suci itu sebenarnya seperti uap, saudara-saudara. Roh menyatakan kebenaran Allah di mana-mana, di dalam kerajaan Kristus yang akan datang. Dan kita bisa melihat di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah nilainya kekalan, saudara. Kekal nilainya selama-lamanya. Jadi itu semua akan kita alami setelah kemah kita ini dibongkar. Setelah kita meninggal ya, setelah kita dipanggil Tuhan. Nah, apakah setelah kemah ini dibongkar, apakah selamanya itu kita akan di surga dengan Juru Selamat atau binasa selama-lamanya di neraka? Coba saudara pikirkan. Kebenaran mutlak ada pada Allah di dalam Kristus beserta perbuatan-perbuatan besarnya, terutama karya keselamatannya, karya penebusannya. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama kita di dalam menyampaikan firman. Menjadi prioritas utama untuk diberitakan. Karena itu yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan kita. Supaya kita tidak hanya terpesona melekat pada hal-hal duniawi. Saudara sekarang terpesona melekat pada yang mana? Hal-hal duniawi atau Yesus? Dan jangan sampai saudara salah pilih. Di sana Kristus ditawarkan untuk menyelamatkan orang yang hilang. Dan mereka yang menolak untuk diselamatkan olehnya akan menemui Dia sebagai hakim. Ya, siapapun saudara adanya, pada saat Injil diberitakan dan saudara menolak mentah-mentah, mencibirnya, bahkan melecehkannya, maka saudara kelak akan berhadapan dengan Dia sebagai hakim. Di mana-mana di dalam kitab suci, kata keselamatan secara sederhana bertentangan dengan kata kehancuran. Saudara menerima Juru Selamat, saudara selamat. Saudara tidak menerima Juru Selamat, menolak Juru Selamat, bahkan melecehkannya, saudara akan menghadapi kehancuran. Dari iman dan iman kepada iman. Pertanyaannya adalah iman yang bagaimana? Iman yang ngaco-ngaco? Tentu tidak, saudara-saudara. Iman yang genuine. Iman yang sejati. Iman yang dianugerahkan Roh Kudus yang membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Segala yang kita kerjakan, lakukan dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan dan Selamat kita. Dan selalu ingat bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka di dalam Injil itu kita akan mendapati karya luar biasa daripada Kristus. Injil yang diberitakan kepada orang percaya itu adalah
karya Roh Kudus juga. Sehingga saudara mampu dan mau percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu, guru batinnya, menerangi hati, maka akan membuat seseorang tunduk pada Injil, pada kitab suci. Injil orang yang percaya, mereka yang dipilih. Injil memang ditawarkan kepada semua orang untuk keselamatan mereka, tapi hati-hati. Jika saudara sampai menolaknya, saudara berada di dalam posisi murka Allah yang menyala-nyala setiap harinya. Tanpa disadari, hidupmu tidak akan ada damai. Tanpa Kristus, hidupmu akan sia-sia. Orang benar akan hidup oleh iman. Dibenarkan dari sisi Allah, itu yang penting, saudara-saudara. Siapa yang punya juru selamat, selamat. Siapa yang tidak punya juru selamat, pasti tidak selamat. Karena harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Punya juru selamat, itu berarti seluruh dosa-dosa kita sudah ditebus. Dari lahir, sekarang yang kita alami, dan yang akan datang, semuanya akan ditebus. Lunas, saudara. Sebab semua itu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita menjalani hidup ini untuk makin memuliakan Tuhan. Hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Aroma kematian bagi orang fasik sebenarnya adalah dari kejahatan mereka sendiri. Jadi sekali lagi saudara-saudara, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus. Dan hari ini saya menawarkan kepada saudara untuk menerima Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Ketika manusia menarik diri dari keselamatan yang satu ini, mereka menemukan dalam Injil bukti yang pasti tentang kehancuran diri mereka sendiri, yang begitu mengerikan. Injil mengundang semua orang untuk mengambil bagian dalam keselamatan. Ketika pertama kali kita merasakan Injil, kita memang melihat wajah Tuhan yang mulai tersenyum. Karena kita menerima keselamatan daripadanya, dan seluruh sorga akan bersuka cita. Jadi kalau hidup Anda tidak ada sukacita, tidak ada damai, waspadai. Apakah engkau sudah mempunyai juru selamat? Jadi ada hubungan timbal balik antara iman dan Injil. Orang benar dikatakan hidup oleh iman. Ia menyimpulkan bahwa hidup ini diterima oleh Injil. Kita dibenarkan oleh iman melalui belas kasihan Allah saja di dalam Kristus. Kebenaran yang didasarkan pada iman bergantung sepenuhnya pada belas kasihan Tuhan. Jadi bukan tergantung hebatnya saudara, hebatnya gembala saudara, tapi pada belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, beritakanlah Injil yang menyelamatkan semua orang. Kabarkanlah, suarakanlah, proklamasikanlah di mana-mana. Meski masa sekarang suara-suara Injil yang diberitakan sudah sangat kecil. Ibarat lampu, mungkin minyaknya tinggal sedikit dan lampunya itu redup. Suarakan berita keselamatan hidup kekal hanya di dalam Yesus. Bahwa iman sajalah yang menjamin kelangsungan hidup. Kita hanya berdiri ketika dengan iman kita bersandar kepada Tuhan, kepada Juru Selamat. Berita Injil prioritaskan untuk disampaikan mulai sekarang. Dalam hidup dengan sesama, dalam pelayanan. Baru kalau sudah beres, silakan saudara memberitakan juga yang lain-lain. Mungkin yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi kelegaan, dan sebagainya. Bahkan yang membebaskan dari segala macam cengkeraman duniawi ini. Yang memberikan kemerdekaan, kelepasan dari semua roh-roh kejahatan di dunia ini. Beritakanlah Injil. Injil membebaskan dari kehancuran dan kutukan kematian tanpa akhir. Dan keselamatannya di dalam Kristus adalah hidup yang kekal. Lakukan dengan semuanya itu dengan iman. Dengan mata yang tertuju pada Kristus, dengan tidak melupakan salib. Tuhan memberkati.